Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Simulasi Komputer, kelompok 104 dari sesi Kamis, dengan anggota saya sendiri yakni Wafa Mustafa Subhan dengan NPM 21127 dan rekan saya Mauludia Dewi Amanda dengan NPM 21119 hendak mempresentasikan mengenai modul 4. Di sini kami menggunakan studi kasus yakni dari produksi tempe. Kita akan mensimulasikannya ke dalam software Flexim. Nah, awal mula sebelum itu kita di sini saya sudah membuat. Nah, di sini kita akan menggunakan fixed resource dan text executor di mana ini merupakan kacang kedelai bersih, ini merupakan salah satu dari fixed resource yakni source yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat yakni kacang kedelai bersih yang akan dilakukan ke mesin cetak tempe, box hitam, box putih, yang akan dilakukan dengan inspeksi, lalu ke mesin packaging, gudang sementara, dan yang akan disimpan dalam rak. Nah, di sini saya menggabungkan untuk yang fixed resource ke fixed resource sendiri digabungkan dengan rantai A. Di sini dapat dilihat rantai A yakni connect object. Lalu untuk penghubungan fixed resource dari task executor itu menggunakan rantai yang S yakni connect center of port. Nah, seperti itu di sini saya sudah menghubungkan. Yang untuk di atas ini merupakan dispatcher untuk dispatcher ke box hitam, box putih, dan mesin packaging 1, mesin packaging 2 ini menggunakan rantai S, dan untuk yang lainnya menggunakan rantai A. Nah, seperti itu. Di sini kami juga menambahkan menggunakan tambahan conveyor, dan juga ini namanya ASR Shift Height. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lanjutkan. Kita akan mengklik satu persatu untuk melakukan pengaturannya. Jadi yang pertama kita akan ke source yang kacang kedelai bersih ini. Nah, di sini kita menggunakan search inter arrival time dan box dengan inter arrival time yang sudah ditentukan dari sini. Jadi kita akan ke trigger. Di sini kita sudah mengset. Di sini kita akan menggunakan set item type per percentage. Dimana kita karena ada dua, yakni box hitam dan box putih, jadi kita menggunakan dua. Dengan persentase karena di studi kasusnya sudah diketahui, yakni 60% dan 40%. Lalu kita juga akan mengset color karena di sini juga ada dua warna, yakni ada warna hitam. Nah, ini dapat di sini. Dan juga warna putih yang dapat dilihat di bawah ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan mengatur flow-nya. Kita send port-nya itu mengaturnya dengan port by case. Ini dapat dilihat bahwa case 1 ke port 1 dan case 2 ke port 2. Nah, ini setelah kita menentukan hal tersebut, kita akan apply dan klik OK. Nah, begitu juga dengan mesin cetak kedelai. Di sini kita untuk proses time-nya, kita sudah menggunakan salah satu bantuan, yakni Expertfit pada vaksin ini. Apabila sudah ditentukan, jangan lupa untuk diubah menjadi get stream current, lalu kita klik apply, terus OK. Selain itu, kita juga akan mengatur box hitam, di mana box hitam ini kita karena tadi sudah ditentukan, yakni 60% dan 40%. Nah, untuk box hitam ini kita akan mengaturnya dengan tulisan 60%, 600. Setelah itu, kita akan menggunakan first available. Setelah itu, kita klik apply, lalu OK. Begitu juga dengan box putih, apabila box hitam sudah 600, maka di box putih ini kita menggunakan 400. Jadi kita klik apply, lalu OK. Kalau untuk inspeksi juga begitu, di mana proses time-nya tadi kita sudah menentukan dengan expert fit dan menggunakan, jangan lupa untuk diganti menggunakan GetStream current. Untuk flow-nya juga first available, nah, seperti itu. Terus kita klik apply, lalu OK. Nah, untuk conveyor-nya ini dapat lihat ada biru-biru ini. Nah, biru-biru ini merupakan di, sebuah decision gitu. Kita klik terlebih dahulu. Di sini kita klik ini yang biru ini. Nah, decision ini merupakan decision point di mana nanti ini akan mengatur bergeraknya box tersebut ke arah mesin packaging. Jadinya di sini udah kita atur di mana untuk model bisa define DP2, yang ini DP2 yang merupakan yang ini, dan ada juga DP3 yang merupakan ini. Nah, untuk sebelum itu, ketika kita mengatur, kita harus melihat arah panah ini, arah panah yang kuning-kuning ini. Kenapa? Karena apabila nanti terbalik, maka simulasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu yang ini dapat dilihat bahwa arahnya juga menuju mesin packaging 2. Seperti itu. Nah, apabila lalu yang selanjutnya yang ini ada sumber palet. Nah, apabila yang kacang kedelai bersih ini kita menggunakan box di flow item class-nya.
Maka di sumber palet ini, kita menggunakan palet sebagai flow item class-nya. Kita klik apply, terus apply. Lalu untuk mesin packaging, di sini kita karena sudah diatur tadi 60 dan 40, di mana proses time-nya di sini kita menggunakan 60. Lalu kita akan menggunakan combiner, di mana combiner part, kita menggunakan combine mode pack, dan juga kita menginputkan target quantity-nya 4. Setelah itu kita klik OK. Pengaturannya juga berlaku pada mesin packaging 2, mana 60. Lalu combinernya kita juga 4, combine mode-nya pack. Terus kita klik OK. Lalu gudang sementara 1, maksimum kontennya 600. Nah, di sini jangan lupa untuk mencentang use transport. Lalu sudah. Begitu pula juga dengan gudang sementara. Nah, di sini 400. Lalu flow-nya kita jangan lupa untuk mencentang use transport. Oke. Lalu kita akan mengatur pengaturan rack. Nah, di mana pengaturan rack ini kita akan place in bay-nya, kita akan mengubah ke first available bay. Begitu juga dengan place in level-nya, kita juga akan mengubah ke first available level. Kan ada berapa? Nanti kita akan beli first available bay. Di mana maksimum per item salnya 1. Lalu kita akan ke size table. Dan di sini size table-nya karena kita banyak, jadinya di sini kita menggunakan number of bay-nya 50. Nah, apabila Anda pertama kali masuk, nanti pertama kali akan hanya muncul bay 10. Nah, karena bay 10 ini kita akan mengubahnya ke bay 50, kita harus menambahkannya di sini. Kita akan klik itu, nanti akan terus bertambah, dan dimana kita akan menambah sampai 50. Betul, apply, terus klik OK. Nah, begitu pula juga dengan rak yang kedua. Ini 400, available bay, first available bay, first available level, juga size tabelnya 50. Klik apply, terus kita klik OK. Lalu di sini, di keempat ini kita hanya akan mengatur dispatcher. Dispatchernya kita akan memilih shortest distance. Dan ini untuk di quest strategy, kita menggunakan sort by task quest priority. Setelah itu kita apply, kita klik OK. Nah, oke, saya akan kecilkan. Lalu setelah itu kita akan perlu mengatur dashboard. Di sini saya sudah mengatur dashboard. Nah, di sini dashboardnya kita menggunakan average width. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan plus, select object. Kita akan milih semua yang berhubungan dengan fixed resource. Mana source, processor, combiner, lalu rack, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya sama ini. Kita klik select. Kita klik apply guide. Lalu kita juga akan menambahkan state bar. Dimana state bar ini ya ini. Kita klik di sini. Kita akan plus select object sama seperti tadi. Kita akan pilih semua yang berhubungan dengan fixed resource. Totalnya ada 5 untuk file ini. Kita klik select. Kita klik set. Lalu di sini kita akan muncul beberapa dari pilihan. Di sini kita hanya akan menggunakan 3, yakni idle, processing, sama block. Nah, untuk yang lainnya kita akan silang. Sebelum itu kita akan menghilangkan centang divisible ini terlebih dahulu. Agar nanti tetap, kenapa? Karena apabila tetap dicentang, maka walaupun disilang nanti akan tetap muncul. Kita dicentang semua. Nah, ini baru kita hapus dengan klik silang ini. Silang. Kita klik apply. Oke. Ini kita akan sampingkan. Nah, ini sekarang kita akan merannya. Untuk merannya kita akan klik ini. Dapat dilihat ya. Oke. Lalu akan dilanjutkan dengan penjelasan dari teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan penjelasan materi modul 4 yang berjudul Flexim.
di mana Flexim adalah perangkat lunak yang tepat dan mudah dioperasikan untuk simulasi. Flexim memiliki laporan statistik yang mengesankan dan analisis yang ada di dalam software yang sangat berguna. Flexim dapat memecahkan masalah pada manufaktur, pelayanan kesehatan, material handling, pertambangan, logistik, packaging, dan lain-lain. Model Flexim adalah sistem yang terdiri dari antrian, proses, dan transportasi. Sedangkan Fixed Resource adalah tulang punggung model simulasi dan digunakan untuk mendefinisikan aliran produk, di mana terdiri dari 6 macam. Yang pertama, search untuk memperkenalkan flow item, lalu ada antrian untuk menampung flow item, ada prosesor yang digunakan kapanpun saat operasi dilakukan di flow item, lalu ada sync untuk suatu poin keluar, combiner untuk mengemas flow item, dan juga separator untuk memisahkan flow item. Selanjutnya adalah tes eksekutor yang digunakan untuk menjalankan serangkaian tugas. Tugas merupakan kegiatan atau instruksi yang dilakukan oleh objek tes eksekutor seperti loading, unloading, berpergian, menunda, atau sedang menggunakan atau melakukan sesuatu. Ketika tes eksekutor menerima rangkaian tugas, maka rangkaian tugas akan menjadi prioritas lebih tinggi dan akan diprioritaskan. Ada 6 macam. Yang pertama, dispatcher menerima serangkaian tugas dan akan menampungnya terlebih dahulu. Lalu ada conveyor untuk membawa aliran item dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Lalu ada operator memodelkan tugas manusia seperti setup mesin, dan transporter digunakan di model beberapa angkutan lain boleh digunakan. Lalu ada antrian untuk menampung flow item, dan prosesor digunakan kapanpun saat operasi dilakukan di flow item. Lalu ada koneksi port object, ada 2, port output to input yang mendefinisikan jalan flow item, dan juga port pusat yang digunakan untuk mereferensikan tujuan atau menunjuk tes eksekutor untuk dipanggil atau memproses atau transportasi flow item. Lalu ada flow item, yaitu entitas yang diantar dari satu fixed resource ke fixed resource lainnya dalam sebuah model, yang terdiri dari 2 macam, yaitu flow item aliran dan juga bin. Label adalah informasi yang dapat tersimpan di flow item, sedangkan S/fit adalah program untuk menentukan distribusi probabilitas statistik terbaik untuk merepresentasikan data input. Dan trigger adalah menyesuaikan perilaku sistem pada peristiwa yang spesifik. Lalu ada Flexim report, ada 2 macam, yaitu summary report dan juga state report. Untuk summary report, untuk menampilkan informasi dasar pada Flexim, sedangkan untuk state, yaitu menampilkan informasi dasar pada Flexim dengan presentase. Dan berikut adalah tampilan dari fixed resource, task executor, dan tampilan yang lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.